Ya, halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Ujas Farm dan selamat datang di series ilmu pengetahuan dasar ternak ayam. Jadi series ini spesial saya buat untuk membahas ilmu-ilmu pengetahuan dasar pada ternak ayam ya. Untuk setiap episode akan menjadi satu topik pembahasan, dan di episode 1 ini saya akan membahas spesial cacing pita ya, atau nama lainnya cestoda. Jadi kita bahas dulu masalah cara penyebaran cacing pita ini ya. Bagaimana cara dia bisa tiba-tiba muncul di ayam kita, atau bagaimana ayam kita bisa terinfeksi cacing pita. Jadi cacing pita ini cara penyebarannya berbeda dengan telur cacing gelang ya. Jadi cacing pita ini dia kalau mau berkembang biak, dia akan memotong tubuhnya menjadi beberapa segmen putih-putih yang biasa kalian lihat di kotoran ayam ya, seperti butiran nasi atau potongan mie, yaitu adalah segmen dari cacing pita ya. Dan perlu kalian pahami bahwa itu bukan akhir dari cara dia berkembang biak ya. Mungkin kalian tahunya hanya ya cara berkembang biak cacing pita ya hanya dengan itu, satu segmen itu satu menjadi satu lagi gitu ya. Satu segmen akan hidup memanjang lagi begitu menjadi cacing pita ya dewasa, tapi tidak seperti itu ya. Ini mungkin akan menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kalian, jelas bahwa segmen-segmen yang dikeluarkan pada kotoran ayam itu ya, walaupun terlihat hidup, itu memang strateginya dia dalam berkembang biak ya. Seperti contohnya seperti cicak, dia memotong tubuhnya, kemudian segmennya bergerak-gerak untuk mengecoh ya, sama mirip seperti cacing pita ini ya, cacing pita. Jadi dia memotong tubuhnya. Nah, di dalam tubuhnya ini ya, walaupun dia hidup, di dalamnya ada ribuan telur di dalamnya ya. Itu yang harus kalian pahami. Dan cara penyebarannya, dia sengaja melepaskan segmen hidup agar dia bisa bergerak-gerak layaknya ulat dan akan dimakan oleh hewan-hewan lain, atau akan menjadi inang baru atau sebagai carrier atau penyebar. Itu bisa hewan carrier itu bisa semut, bisa kecoa, bisa hewan lainnya lah ya. Ya itu sudah umum. Bahkan ayam lain juga ikut memakan. Bahkan ayam itu sendiri ya yang mengeluarkan kotoran itu, kalau melihat juga akan memakannya kalau melihat ada bergerak-gerak ya. Itu memang strategi yang unik dari cacing pita. Ya, lalu bagaimana ayam bisa terinfeksi ya? Kalau sistemnya memang berbeda dengan cacing gelang yang akan kita bahas mungkin nanti di episode 2 atau 3. Jadi di episode 1 ini cacing pita ya, dia penyebarannya harus melewati hewan lain dulu. Contohnya adalah kecoa atau hewan lain ya. Kecoa ini biasanya yang paling sering karena ayam pasti mau makan ya kalau kecoa, atau cere yang biasa di bawah kandang itu ya. Kalau dia naik ke atas akan dimakan oleh ayam. Kalau untuk hewan lain seperti semut, saya rasa tidak akan dimakan oleh ayam ya. Yang paling sering ya hanya itu, ada cere atau kecoa. Dan setelah dia makan ya, baru dia menetas di dalam tubuh ayam, kemudian terus begitu ya. Oke, kita lanjut ke seberapa berbahaya si cacing pita ini ya. Jadi cacing pita ini memang kalau kalian lihat sangat jarang membuat ayam kurus ya. Karena dia tidak semasif itu dalam menyerap nutrisi. Tetapi tetap ya, dia akan mengganggu efisiensi penyerapan nutrisinya, yang harusnya ayam itu bisa bertelur sekali sehari, itu akan menjadi terganggu, bisa berhenti bertelur, bisa juga menjadi lebih sering berhenti bertelur atau terjadi jeda bertelur ya. Jadi misal kalian punya ayam petelur yang terlihat tidak kurus tapi kok sering berhenti bertelur ya, nah itu kalian bisa wajib curiga bahwa itu adalah ayam akibat terinfeksi cacing pita ya.
Dan kemudian untuk solusi. Oke, langsung kita ke solusi. Jadi kalian wajib paham ini ya, bahwa cacing pita ini berbeda dengan cacing gelang atau gilik. Ini sangat lebih kuat dan lebih tahan terhadap dia tidak mempan terhadap kandungan obat cacing yang mempan terhadap cacing gelang ya. Jadi mereka membutuhkan beda kandungan untuk melawannya. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa hanya menggunakan obat cacing seperti Vermixon dan juga sejenisnya ya, yang murah-murah itu, mereka berharap bisa semua cacing beres begitu ya. Bahkan obat cacing itu sendiri untuk cacing gelang walaupun ampuh itu tetap ada rumus yang harus kalian pahami ya. Tapi nanti itu di episode cacing gelang akan saya bahas. Cacing pita ini jadi obat untuk cacing pita yang ampuh itu sejauh ini ya yang gratis. Yang anehnya adalah dari buah pinang atau jambe ya. Ini memang sangat ampuh sekali untuk cacing pita, tetapi untuk aplikasinya tidak bisa dicampur dengan pakan ya, karena membutuhkan dosis yang cukup tinggi kalau pakai tepung. Nah ini untuk ayam petelur memang nggak bisa ya untuk memakai ini. Kalau untuk ayam kampung atau Bangkok masih bisa, yaitu kita campur air kemudian kita suapkan paksa agak banyak, tidak masalah kalau tepung ya. Kemudian saya juga punya tepungnya. Kemudian campur air panas lebih bagus ya, tunggu dingin, lalu saya tinggal kasihkan ke ayam dengan agak banyak ya, sampai perutnya penuh dengan air dari campuran itu. Tapi kalau untuk ayam petelur atau ayam yang ya indukan ayam lain lah ya, seperti ayam KUP atau ya apapun itu, cara yang lebih simpel adalah menggunakan obat kimia. Dan ini ya sementara merek yang paling mudah dijangkau dan paling murah sementara ya, karena kalian harus paham bahwa obat yang mampu melawan cacing pita itu pasti harganya mahal ya. Kalian harus paham itu. Kalau ada yang bilang, kalau kalian menemukan harga yang murah yang berani mengklaim bisa melawan cacing pita, saya jamin itu hoax atau marketing saja ya. Karena kalian bisa cek ya, obat cacing untuk kucing itu bahkan harganya per butir bisa 10.000 ya, hanya satu butir kecil saja, satu tablet atau satu ya itulah ya. Dan yang paling murah yaitu adalah Levamid ya, itu pun sekarang sudah agak mahal juga, mendekati 100.000. Tapi dibanding yang lain, ini memang yang paling murah dan yang paling mudah didapatkan juga ya untuk cacing pita. Dan juga ada saran lain ya, saran tambahan, yaitu lebih baik lebihkan dosis daripada dihemat-hemat ya. Karena kalau kalian sampai kurang dosis, ini bisa berbahaya, menyebabkan resistensi obat cacing ya, yang mengakibatkan apa ya, bisa jadi yang kena hanya separuh badannya, kemudian dia potong, yang separuh ikut keluar, yang satu masih ditinggal karena kurang dosis ya. Maka lebih baiknya kalian lebihkan dosisnya sesuai anjuran, atau malah lebih kental, lebih banyakkan ya. Misalnya contoh saja ini ya, saya belum baca aturan pakainya. Misal satu bungkus untuk 200 kilo pakan, bila kalian pangkas saja menjadi 150 kilo pakan agar lebih efektif ya. Obat cacing relatif aman, tenang saja. Ini juga berlaku untuk obat cacing cacing gelang. Dan saya rasa cukup sekian saja ya, karena saya berusaha untuk membuat singkat dan jelas. Semoga kalian paham, dan terima kasih telah menonton sampai akhir, dan semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.